bisnis itu menjadi haram. Karena dia mengandung unsur riba, kemudian ada di situ gharar, kemudian ada di situ namanya darar. Darar itu apa? Merugikan orang lain. Maka bisnis itu menjadi haram. Tapi kalau MLM haram, maka itu saya kadang tahu, Pak ini MLM. Iya MLM. Berarti haram Pak. Berarti dia harus Bapak menjelaskan kepada saya ada hadis mengatakan MLM. Maka seluruh ulama memfatwakan MLM itu haram karena beberapa alasan. Salah satunya apa? Karena mengandung nilai-nilai tadi. Salah satunya apa? Nilai gharar. Nilai gharar itu apa? Karena ada unsur judi, ada di situ unsur bermain uang. Apa termasuk uang? Maka mereka tuduh apa? Bahwa MLM itu banyak yang menjadikan produk itu hanya sebagai kedok saja. Yang hakikatnya di situ orang disuruh bayar uang. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa di sini yang sanggup mengatakan bahwa produk-produk HNI adalah kedok? Hah? Nah, berarti bebas kita dari kedok. Ada yang katakan kedok? Malah kalau terlambat aja produk kita produk bermanfaat, produk kita produk yang dibutuhkan. Cuma seri kurma saja hilang heboh semuanya. Iya kan? Ya. Nah, terlambat aja zaitun, semua tanya. Sempat terputus PGH, semua tanya. Karena produk ini betul-betul sudah menjadi kebutuhan. Kemudian kedok apa? Karena ada MLM Bapak Ibu, itulah MLM ini dilarang. Maka Amerika, negara barat pun apa? Melarang MLM seperti ini, membuat produk itu kedok. Produk itu kadang-kadang produk yang ada di pasaran atau produk-produk eksklusif dijual dengan harga di pasar. Kadang-kadang harganya itu umpamanya apa? Bisa dibeli di pasar 200.000, tapi ketika dimasukkan ke MLM menjadi harganya 1 juta. Artinya hakikatnya apa? Dia bermain uang. 200.000 untuk produk, 800.000 itulah yang unik. Bapak Ibu, ada kan yang seperti itu? Ya. Saya baru katakan ada, tunjuk. Ya kan gitu Pak Ibu ya? Tidak ada ya. Di semua makanya kita masarkan produk kita ini Bapak Ibu, malah produk banyak mengakui bahwa produk kita ini murah sekali. Betul nggak? Betul. Salah satu yang tidak percaya pada produk kita ini karena saking murahnya, Malaysia awal-awal produk kita masuk ke sana, tidak percaya mereka Pak. Ini produk berkualitas atau tidak berkualitas? Kenapa? Karena murah sekali. Cuma Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menentukan bahwa ini harga murah atau tidak murah? Jangan diukur standarnya lewat nama. Apa? Ini kopi, di HNI ada kopi, nanti ada juga white coffee. Ini sama-sama kok. Ini HNI kok 4.000 ya? Satu saset berapa? 5 ya? 4,5 ya? Kalau bagi member 4,5 ini cuma 1.000. Bapak Ibu, sama itu. Sekarang kalau mau membandingkan harga kopi sampel kita, cari pabrik yang memproduksi kopi seperti kopi sampel itu. Di situ ada 7 elemen. Kemudian bagaimana kualitas kopinya? Apa kandungan-kandungannya? Coba dicari nanti. Kalau ada pabrik orang yang produksi kopi seperti itu komponennya dan berapa dijualnya, apa harus nanti katakan HNI mahal? Ada yang sudah membandingkan? Bapak Ibu mulai dari mendaftar itu Bapak Ibu terkesan kagum dengan HNI. Ada tidak? Coba pertama mendaftar bayar cuma 10.000. Itu bukan bayar pendaftaran itu Pak. Atau 30.000. Itu bukan bayar. Keanggotaan juga
dapat kartu, dapat lagi buku, dapat lagi 2 buku kan. Kemudian Bapak Ibu diberi pula wewenang untuk memakai 2 aplikasi yang sangat canggih sekali. Dan cuma itu dengan 30.000, mahal itu. Siapa yang mahal? Hah? Itu buku yang 2 itu success plan dengan apa lagi? Katalog produk. Saya mau tanya, bermanfaat buku itu enggak? Bapak Ibu diajarkan ini kopi ini apa komponennya? Nanti dijelaskan dalam buku itu semua. Ada knowledge produk di situ. Kemudian buku itu ada kira-kira harganya 30.000. Kalau Bapak kopi saja kami cetakan lab itu. Kira-kira 2 buku itu bisa itu Bapak Ibu cetak dengan 100.000. Cuma perasan 10.000 dan 30.000 cuma. Itu sangat murah. Murah sekali Bapak Ibu. Kalau ada orang katakan itu mahal, keterlaluan itu manusia. Karena mau di sini ini 30.000 mahal. Dapat kartu lagi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, subhanallah. Ya. Dapat pula nanti aplikasi 2 HSK Apo. Coba Apo itu Bapak Ibu. Itu berapa kita membuat perusahaan miliaran biaya untuk aplikasi. Kemudian Bapak Ibu, tenaganya 24 jam standby. Maka kalau Apo itu bermasalah sedikit ASS, heboh itu di grup-grup itu. Maka dibenahi cepat. Kemudian Bapak Ibu bisa mengontrol semua online. Kalau sempat ada Apo, Bapak Ibu tahu sampai jalan tidak jalan. Aku kalau sampai tidak jalan tinggal telepon lagi, tinggal WA lagi. Sempat di demo satu-satu, ada di Aceh ada berapa biaya Bapak Ibu? Subhanallah. Dan itu hanya 10.000. Mahal juga katanya. Ya keterlaluan itu. Ada orang sakit kalau Ibu. Asal ada umat Islam buat sesuatu dan setuju dia. Tapi kalau dia pergi belajar kemana-mana tak pernah itu sakit. Apa dulu Islam dikritiknya? Tapi kalau dia kemana-mana tak pernah tanya. Kita tidak boleh Bapak Ibu. Malah itu mahal berurusan sama umat Islam tak apa-apa. Kenapa? Ini adalah menguatkan ekonomi umat. Ini malah murah lagi Bapak Ibu. Cuma ingat, kenapa kita tidak bisa memproduksi barang-barang di bawah harga itu? Karena masalah komitmen kita. Halal dan baik, halal berkualitas. Dan itu juga pesan message untuk MLM. Semua pasar-pasar barang-barang di pasar MLM memang itu adalah dari pemerintah, itu harus berkualitas. Dan kualitas itu apa? Perintah agama. Maka kita kalau seandainya akan memproduksi sesuatu yang tidak berkualitas karena bahannya tidak tersedia, lebih baik kita berhentikan sampai bahannya. Itulah sebabnya kadang-kadang sebagai produk. Kenapa Bapak Ibu sebagai produk langka? Saya tanya kepada pihak yang menangani produk, Pak Aziz. Kenapa Pak Aziz ini semua mengeluh nih kepada saya ini? Apa dia bilang? Bukan langka produk itu, tetapi produk kita ini larisnya bukan main luar biasa. Kadang-kadang diproduksi itu sebulan 3 hari habis ludes. Saya melihat itu sampai 24 jam tenaga kerja melayani apa? Kebutuhan. Bapak Ibu masih juga ada mengatakan produk apa ini? Kedok? Subhanallah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf, perlu Bapak Ibu 3 juta sekarang daripada yang tercatat sebagai member, yang aktif menjalankan bisnis itu mungkin 400.000. Yang lain itu pemakai. Ini menunjukkan bahwa apa? Produk kita produk kebutuhan. Lebih banyak kembali Bapak Ibu. Kalau tidak seandainya dibutuhkan, ada sampai juta-juta orang masuk. Dan mereka tak pernah mempertanyakan. Mereka tak peduli mau bisnis ini, mau MLM, pokoknya mereka apa? Menghasilkan. Maka rugi Bapak Ibu tidak berjuang untuk memasarkan sosialisasi pengusaha. Produk yang halal dan berkualitas. Maka Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya kepada kita yang bergerak dengan bisnis ini, tolong dicatat, disusun testimoni itu. Semua testimoni dolen-dolen yang memakai produk kita disusun. Banyak sekali pengakuan-pengakuan bagaimana MHS, bagaimana ekstrakut itu. Bahkan MHS itu sampai dokter spesialis mengatakan ini produk ajaib. Ini minyak
belanja. Ibu sekalian, ini barangkali keberkahannya. Jadi di sini untuk standar produk dikontrol Bapak Ibu. Kita ini sudah termasuk murah dan kita selalu berusaha tidak pernah menaikkan produk bagaimanapun. Kadang-kadang rupiah sudah begini, produk kita tetap bertahan. Itu prinsip usaha. Karena kalau kita ikuti alur pasar sekarang, sampai kita sudah naik. Tapi Bapak Ibu sekalian, untuk sisi lagi, kenapa? Karena perusahaan lebih mengutamakan bagaimana produk kita yang halal thayyibah ini bisa dipakai oleh orang banyak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi ada masalah bonus apa? Bapak Ibu sekalian bonus, kemudian apa fee macam-macam itu. Bapak Ibu tidak perlu pertanyakan. Karena masing-masing kita sudah ada hak, ya kan, yang telah diberikan oleh perusahaan. Kemudian bonus kepada orang berjasa, ke macam-macam levelnya, itu semuanya dari perusahaan Bapak Ibu. Maka perusahaan kita ini kena saking jor-joran membagi-bagi bonus. Maka kalau Bapak Ibu mau tanya berapa perusahaan mengambil untung daripada setiap produk yang Bapak Ibu jual, itu dibanding bonus yang dibagi-bagi dengan yang diambil oleh perusahaan itu sangat tidak sebanding, sangat kecil sekali. Mungkin Bapak Ibu tahu nggak kopi ini? Ya, kopi ini satu apa namanya? Yang 80.000 90.000 ya. Berapa isinya? 20. Bapak Ibu tahu nggak berapa untung perusahaan dari satu pos 20 itu? Perusahaan 90.000. Perusahaan cuma ngambil untung 2.000 rupiah. Ada perdagangan seperti itu, Bapak Ibu. Maka orang bilang apa? Gila HNI ini berbisnis kan untuk dibagi gitu ya. Masih juga ada yang minta syariat Pak, itu saya tak tahu lagi. Kemudian apa? Kita bagi-bagi kepada kontribusi, orang-orang berkontribusi memasarkan kepada masyarakat. Kan ada masalah, ada yang 400 juta sudah bonusnya, 500 juta bonusnya. Kita kepengen orang-orang Islam, orang kaya. Mudah-mudahan begini ya, cahaya mukanya, tapi duit banyak. Tapi ganteng duit ada, susah. Bagi berjuang, wow, Masya Allah. Ya, jadi begitu kita kontrol mana harga kita, kontrol mana apa, walaupun naik apa bahan harga tetap. Bapak Ibu sekalian, saya tidak mungkin menceritakan Bapak Ibu beberapa produk kita bahan bakunya naik, tetapi manajemen tetap bersikukuh supaya harga bertahan. Yang dikurangi apa? Keuntungan kita dulu. Begitulah demi supaya ya itu masalah produk dia. Nah, kalau masalah bagaimana nanti sukses, bagaimana apa, tanya Pak Bagus, itu bukan bidang saya itu. Bidang saya bukan lek. Nanti tanya ini kalau salah bisnis, bagaimana nanti apa nama marketingnya, bagaimana secara simpel nanti itu Pak Bagus ahlinya itu. Nanti tanya sama dia. Saya melihat itu dia punya kiat-kiat luar biasa. Karena barang-barang kita ini Bapak Ibu ya, pertama kita ini kan sasaran untuk Bapak Ibu ketahui, sasaran kita di perusahaan kita ini 4. Dan ini yang itulah yang anjuran Rasulullah. Kita umat Islam ini pertama sekali, apa kata Rasulullah? Ainul kasbi afdal. Apa hasil usaha yang paling afdal kita konsumsi? Kita pakai. Rasulullah bilang apa? Kasbur rajuli biyadihi. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Apa artinya kasbur rajul biyadihi? Usaha seseorang dengan tangan sendiri. Artinya apa? Kalau kita berbicara secara keumatan, umat Islam harus menjadi produsen. Umat Islam apapun yang dipakainya, seharusnya dia yang bikin, dia yang buat, dia yang produksi. Kan tenang kita Pak, kalau kita yang buat dari A sampai Z tahu kita, tenang kita memakainya. Maka nanti apa kita pakai? Maka sasarannya apa? Perusahaan kita itu memproduksi sendiri apa yang kita pasarkan, atau yang diproduksi oleh umat Islam. Maka kita kerjasama namanya vendor. Tapi itu umat Islam. Untuk apa? Mengangkat ekonomi. Maka banyak UKM bingung kadang-kadang menjadi pasar Bapak Ibu sekalian. Maka kita bilang sini kita pasarkan. Kalau ada Bapak Ibu yang produktif, nanti
membuat sebuah produk yang halal berkualitas, insya Allah hari ini siap untuk memasarkannya. Jadi orang kaya lah biasa, kaya mendadak. Kalau apa yang begini kaya mendadak gitu, buat produk, tapi produk yang berkualitas. Nanti kita uji, nah, kita pasar kita 3 juta. Duit semua itu. Begitu. Jadi Bapak Ibu kita bukan hanya berpeluang, Bapak Ibu membangun jaringan produktif, Bapak Ibu dianjurkan. Bukan Bapak Ibu sekali, kita juga kalau ada tidak tertampung, ada namanya di ID. Bisa di situ ada pasar lapak kita. Di situ Bapak Ibu sekali bisa kita memasarkan. Nah, kemudian itu Bapak Ibu sekalian ya masalah kalau untuk masalah marketing bagaimana success plan apa semuanya, nanti Pak Yudian ditanya kepada Pak Bagus. Saya tidak perlu menjelaskan di sini. Baik. Yang berikutnya dari ini ya. Ini masalah trauma dengan multi level yang Ya, maaf. Jadi saya ingin menjelaskanlah, mungkin Ibu nanti bisa menangkap. Apalagi alasan orang mengatakan MLM ini haram. Nah, di antara alasannya adalah karena orang yang di atas enak-enak, ya, yang di bawah menderita. Yang di atas selalu diuntungkan, yang di bawah selalu dirugikan. Bapak Ibu saya bertanya, begitu kayak Bapak Ibu dapatkan di hari ini? Tidak. Sampai merasa di atas diuntungkan dan dia sendiri menderita. Siapa itu? Kalau dia menderita, dia pemalas itu, bukan dia. Setiap gerak Bapak Ibu, jual beli Bapak Ibu, apa membangun jaringan, sudah ada data masing-masing dan terdeteksi dan tercatat dengan rapi, tak ingat betul. Bahasa Arabnya ini input. Nah, kalau ada input gimana? Kalau mencarinya. Bapak Ibu semuanya ada. Bapak Ibu bisa mengatakan itu. Jadi salah satu faktor kenapa MLM itu haram, Bu, adalah karena dia merugikan orang. Nah, kalau saya tanya, siapa yang merasa dirugikan di hari ini? Maka ada. Ini menunjukkan syariat. Maka kalau ada ustaz tadi, coba ustaz mengatakan haram itu, coba baca. Kenapa haram? Karena yang di atas enak-enak, yang di bawah bilang sama dia, itu jahil tidak. Maka saya berani mengatakan kalau begitu, ini bukan MLM. Kalau kamu mengatakan MLM itu semuanya haram, saya belum di mana-mana nih. Mulai dari seluruh pulau sudah masuk saya, karena 1.000 yang hadir. Saya tanya siapa yang merasa dirugikan di hari ini? Satu orang pun, kalau 1.000 yang hadir, tak ada satu yang mengatakan saya dirugikan. Ibu, itu kurang sehat lagi ya Pak bisnis kita ini. Kan juga mengatakan terserah. Sudah datang bisnis saya. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian semuanya kan sudah ada. Jadi ada 2 Bapak Ibu kecil. Bagaimana Bapak Ibu sekalian bahwa MLM itu sehat? Pertama, bahwa tidak ada orang yang dirugi dan tidak ada merasa dirugikan. Yang kedua, apa Bapak Ibu cirinya? Seluruh yang dijanjikan oleh perusahaan, bonus-bonus, kemudian promo-promo, apapun Bapak Ibu sekalian, seluruh member, seluruh agen punya kesempatan yang sama di level manapun dia berada, ya kan? Maka Bapak Ibu bisa jadi platinum sekalipun nomor ID Bapak 3 juta, bisa nggak? Tapi jangan dulu, jangan malas jadi. Jadi malas tidur, morok, nggak tidur. Itu membayar. Kita tuh punya sasaran Bapak Ibu, selalu saya katakan, kita kalau mau sukses itu harus ada visi. Jelas visi kita, harus ada sasaran yang mau target-target mau dicapai. Itu perlu punya target itu Ibu. Itu tidak salah itu, target-target uang, target harta, nggak masalah. Umar pernah dia berdialog dengan sahabat-sahabat. Dia tanya, kamu mau apa dunia ini? Umar, saya pengen punya 1 budak emas. 1 budak emas punya saya semua. Tapi setelah 1 budak itu saya miliki, saya punya, saya
saya bagi-bagi untuk jalan Allah semuanya. Begitu. Maka apa? Semua harus bertekad. Ya Allah, saya kepengen punya bonus 1 miliar. Kalau 1 miliar saya bangun pesantren. Amin. Saya pengen ya Allah, bonus saya 2 miliar. Saya pengen apa? Bangun panti asuhan di semua daerah. Semua daerah. Nah, akan aja nanti kebutuhan saja sesuai kebutuhan. Berapa kebutuhan akan Bapak Ibu? Nah, akan itu kan berapa suap cuma? Siapa di sini yang sekali makan 100 suap? Ada? Ada susu. Nah, kan itu tapi kalau di Ampera Pekanbaru ini masih ada yang 8.000 kan? 8.000 kali 3 24.000. 24 kali 30 berapa coba? 700.000 sudah cuma kan itu. Jadi kalau mau apa namanya? Umpamanya bonusnya 1 miliar. Nah, ambil saja akses 1 juta untuk makan, untuk apa? Kemudian yang 1 miliar kurang 1 juta itu ditabur-tabur di mana-mana. Masya Allah. Hebat enggak? Kalau sudah begitu apa yang mau itu yang kita inginkan. Ambil sewajar sebutuhnya saja. Nah, kalau sudah begitu Bapak Ibu, maka Allah katakan wa bataghi fima ataqallah darul akhirah wa la tansa. Wa la tansa itu lemah itu. Wa la tansa nasibaka. Dikit aja Bu. Setelah itu apa? Yang banyak kirim ke akhirat semua. Di mana nomor rekening akhirat? Nah, itulah ada pada anak yatim, ada orang miskin, ada untuk ibadah, ada haji, ada umrah. Nah, itu apa yang sekalian ya. Kemudian apalagi yang menjadi apa namanya kritik orang terhadap MLM ini. Karena di situ ada unsur gharar, spekulasi. Kadang dapat, kadang tidak. Di HNI ada nggak? Bapak Ibu sekalian, siapa mencapai target ini dapat ini. Kalau ini sah, karena ini apa? Jelas. Tapi ada nggak di HNI siapa yang mencapai target ini bisa dapat, bisa tidak. Tapi target sudah tercapai. Ada nggak jadi? Berarti apa? HNI bebas dari orang. Sebab kalau saya kemarin pernah saya manajemen kepengen meluncurkan sebuah produk. Saya suruh hapus sebelum diluncurkan. Karena semua produk mau dibuat, lalu nanti dia cari ahli. Hanya begini. Ada ketika itu promo mau dibuat, orang siapa yang target penjualan grupnya sampai sekian poin, maka ada hadiah umroh. Nah, ya kan? Punya 100.000 poin, umpamanya contoh, dapat hadiah umroh. Nah, setelah itu apa? Hadiah umroh itu cuma disediakan tersedia 50. Kadang-kadang yang mencapai ke poin itu sampai 100 promo umrohnya cuma 50. Akhirnya apa? Semuanya sudah mencapai 100 ini target, tetapi apa? Yang dapat cuma 50. Bagaimana cara 50? Diundi. Nah, sehingga dapat 5. Berarti apa? Yang 100 ini di situ ada bisa dapat, bisa di para target sudah tercapai. Saya bilang ini gharar, hapus tak boleh. Gitu. Ya, hapus betul. Kita mengontrol masalah ini. Nah, maka sekarang kalau ada orang kata MLM haram, ini haram, coba kau sebutkan di mana letak haramnya. Itu biasa begitu itu. Tanya saya, Ustaz, masa kau sebutkan dengan seri A, HNI ini adalah MLM itu haram. Saya tanya itu, di mana letak haramnya? Coba jelaskan. Aku kabur tuh hilang dia. Nah, tidak bisa dia menyebutkan di mana haramnya. Ini saya tercapek sebenarnya di manajemen. Makanya di Surabaya pernah diusulkan, nah ini haram apa? Dikirim saya ke Surabaya. Suruh hadir. Nah, hadir dia, menghilang pula dia. Pergi ke Semarang saya. Ada Semarang, heboh pula, dikirim saya ke Semarang. Saya cari orangnya supaya itu datang. Nah juga, hilang dia. Pergi ke Lampung pernah juga, dia capek. Pernah juga di Bekasi. Nah, itu juga kena dengan ceramah-ceramah tadi. Malah saya bilang haram-haram. Ada tantangnya saya. Ya saya siap untuk berdebat dengan Dr. Muardi. Udah. Waktu itu kan kita fasilitasi. Sewakan hotel. Buat ruangan pertemuan di hotel. Nah, setelah itu janji. Ya saya siap datang, saya bilang. Dia juga siap datang. Nah, saya sudah datang ke sana. Langsung dia
batalkannya. Berani. Nggak jadi datang, alasannya inilah. Coba kita sudah sewa hotel, kita sudah memfasilitasinya, dia datang. Dicari-cari, rupanya dia bertanya kepada ustadznya. Ustadz, saya ini mau debat masalah MLM haram. Kamu mau debat sama siapa? Dokter Mawardi. Dokter Mawardi, jangan. Bisa jadi datang ya. Jadi kalau ada titik usulan bahwa apa, kalau ada yang katakan apa, kita menangkap. Tapi Bapak Ibu ya, kalau manusia fanatik susah mengobat. Nah, kalau manusia fanatik buta Bapak Ibu, saya pesan kepada Bapak Ibu, jangan manusia dikultuskan. Tidak ada ustaz-ustaz muslimin yang kultus, tidak ada. Manusia semuanya Bapak Ibu sekalian punya dosa, punya kesalahan. Tak ada manusia yang benar 100% mutlak benar, tak ada. Kalau ada pengaji-pengaji jangan mengaji kecuali di dia, itu orang sesat itu. Bisa mengaji sama dia saja. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu sekalian, Imam Malik saja. Dia berkata Imam Malik. Bagaimana itu dia imam? Harun al-Rasyid saja. Itu datang kepada dia. Hormat luar biasa, khalifah. Bapak Ibu, apa dia bilang? Begitu alimnya itu orang. Itu lama kita itu Allah yarhamah. Yang mana bilang apa? Kulun yukhadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua orang siapapun dia, apapun yang disampaikannya bisa diterima, bisa ditolak kecuali yang dalam kubur ini, sambil menuju kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi. Ini ustaz dia, kalau keluar dari mulut ustaznya benar semua. Asal keluar dari orang lain walaupun benar, tapi bukan ustaz dia, pasti sah. Itu manusia apa itu? Rugi manusia seperti itu. Tidak ada Bapak Ibu mengkutus-kutus orang. Silakan masuk organisasi mengkutus orang yang salah. Maka apa? Cari kebenaran. Kalau ada Bapak Ibu mempertanyakan, kalau bisa tanya sebanyak ustaz, lebih 1000 ustaz tanya sampai tenang mana yang Bapak Ibu. Ini ada pula pas satu ustaz punya lain salah, dia baca dia salah kita. Kalau dia menyalahkan cari yang lain, jangan sampai berhenti sampai kita tenang. Begitu cara mengaji. Maka kalau ada ustaz katakan jangan ngaji sana, ngaji dia sama sini. Kalau ada kamu tidak di itu Bapak Ibu itu nyasar itu. Jangan ngaji seperti itu. Kami di Madinah, saya di Madinah 15 tahun. Saya diajarkan luar biasa. Apa kata dosen saya? Dan mengajar saya. Kami itu luar biasa di Madinah itu. Itu ada orang Madinah tidak begitu ya, sempitnya. Bukan dari Madinah dapat ini, kata dari anak-anak itu. Apa yang dia ketemu di Madinah? Pernah sekali ibu kita mau ujian. Saya masih ingat itu. Dokter Sulkiti, guru Sulkiti saya. Jadi dia itu mau usul pikir untuk kepala dia semua. Jadi kalau dia masuk, ya tulis pointer-pointer, itu dia jelaskan semuanya. Setelah itu dia duduk. Saya bertanya, kalau ada tanya, keluar dia. Tak ada catatan, tak ada diktat, tak ada buku. Pokoknya dijelaskan. Dia akan mau ujian, nunjuk orang Afrika, share. Kita mau ujian di mana diktat? Mana buku? Mana yang kamu punya ujian nanti? Jadi apa kata Syekh? Dengarkan. Saya besok waktu ujian saya kasih kalian pertanyaan. Yang saya minta dari itu jawablah pertanyaan itu dengan jawaban yang benar. Saya tak akan tanya dari mana kalian ambil. Sekalipun kalian ambil asal benar jawabannya, sekalipun kalian ambil dari setan. Setan pun tapi benar, ambil. Ini enggak berguru sama dia saja. Astagfirullah. Jadi memang kebenaran itu sama dia aja. Bapak Ibu musibah sekali. Masih ingat kalau apa? Tidak ada ngaji-ngaji Pak Andi. Situ aja ngaji sampai mati. Sempit. Kemudian saya juga diajarkan Bapak Ibu di Madinah itu ada dosen-dosen Pak. Kamu muati kalau kau juga manfaat ilmu kamu. Maka belajarlah kamu seperti lebah. Lebah itu kapan lebah itu madunya sangat berkualitas. Apa dia bilang?
Kamu tahu nggak madu proprialitas? Kalau madu hanya dia mengambil saripati satu pohon, pasti kurang proprialitasnya. Madu paling bagus madu hutan, yang mana dia mengambil saripati dari banyak pohon. Tapi lebah itu apa itu? Di mana dia singgah? Dia ambil yang terbaik, singgah sini, dan ambil yang terbaik sehingga dia mengeluarkan, memproduksi madu yang sangat bermanfaat. Begitu juga untuk ilmu. Itu diajarkan dosen-dosen saya. Tidak ada dosen saya, pokoknya belajar sini. Tidak ada di Madinah itu. Itu karang-karang dia aja itu. Ini fanatik membuat kelompok-kelompok memecah-mecah ulama Islam. Jangan ikut-ikut seperti itu. Berguru sama semua orang. Kalau saya tidak berguru kemana-mana saja. Dan ambil yang terbaik yang paling baik. Maka dosen saya juga mengajarkan, Muhammad, siapapun yang kamu hadapi depan kamu itu guru kamu. Makanya kami yang saya terima dari Madinah. Guru kamu, dosen kamu itu ada 4 macamnya. Dan semua itu dosen kamu. Ada dosen kamu itu, dia ilmunya luas, cara mengajarnya bagus, metode mengajarnya. Maka ambil ilmunya, ambil metode guru kamu. Yang kedua, ada guru kamu itu ilmunya luas, cara mengajar tidak enak. Maka apa? Ambil ilmunya, jangan ambil. Dan itu guru kamu. Yang ketiga, cara mengajar bagus, tapi ilmu kurang. Itu dosen kamu, guru kamu. Ambil cara mengajarnya. Ada dosen kamu sudah ilmunya kurang, cara mengajar. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan saya seperti ini. Dan itu guru kamu. Itu kurang kita salah. Disuruh belah, karena kita oleh Allah punya iradah, ya kan? Maka kita diberikan kebebasan, maka nahas manusia yang memencara dirinya pada satu orang. Ya kan kita kan diberi iradah kan? Diberi kebebasan, diberi keinginan, diberi pikir. Masa mengurung diri sama satu orang? Itu namanya tersempit. Maka orang kalau mengukur satu orang, dunia ini sempit. Nanti semuanya serba haram, serba bid'ah. Maka itu belajar. Imam Bukhari berapa gurunya? Maka ulama-ulama yang terhebat. Kenapa rentetan ulama itu hebat? Dilihat gurunya pertama. Maka setiap orang ketika membicara biografinya, berapa gurunya? Maka Imam Bukhari itu dia berguru kepada lebih dari 1.500 orang guru. Nah, ada itu ngaji Bukhari apa? saja. Satu guru itu. Saya sekarang di Bapak Ibu. Kalau sudah masuk di Stalin, tahu ini sudah nilainya. Itu agama. Siapa yang mengajarkan itu? Membatasi kebebasan manusia. Kita jangan dibawa itu tipu. Kadang-kadang kena tipu udah tahu, mau aja, ikut aja. Itu nanti Bapak Ibu sekalian akhirnya apa? Muncullah apa namanya? Sikap-sikap radikal, sikap-sikap benar sendiri. Orang lain selain kelompok kita salah, tak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, oleh karena itu maka di sini ada koridor-koridor. Bapak Ibu sekalian, kalau ada katakan haram, jangan kita terima haram aja. Tanya. Kalau bisa tanya ke 2.000 orang tentang MLNI. Ya Ustaz itu haram lagi. Astagfirullah, itu mundur, bubar pertandingan. Enak itu, bodoh itu. Masa satu Ustaz haram lagi? Apalagi dia ketika ditanya 1 menit berapa mengatakan haram itu? Ustaz, apa hukum HMI? Haram. Astagfirullahaladzim. Sesederhana itu menyebut haram. Pak Ibu, ada dosa besar dalam masalah menghalalkan itu. Dua dosa besar. Pertama, menghalalkan yang haram. Allah haramkan atau dihalalkan, itu dosa besar. Yang kedua, dosa besar adalah mengharamkan yang halal. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, mana besar dosa? Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal?
Mana besar-besarnya? Semuanya dosa besar itu. Cuma mana dosa yang paling besar? Mengharamkan yang halal. Maka ulama katakan lebih besar dosa menghalalkan yang mengharamkan yang halal. Maka hati-hati mengatakan kata berbahaya. Ini enak aja haram. Bapak Ibu, itu konsep yang kedua. Apa yang perlu saya jelaskan kepada Bapak Ibu masalah syariah? Kita oleh pemerintah luar biasa. Pemerintah kita telah membantu umat Islam, mengayomi umat Islam karena umat Islam yang mayoritas di negara ini. Dan pemerintah telah berbuat subhanallah apa menjadi kebutuhan umat Islam. Sekarang umat Islam ini setiap produk yang dikonsumsinya, yang diperjual diberikan pasar, umat Islam terikat dengan sebuah nilai. Nilai itu adalah nilai halal. Umat Islam tidak boleh memakai kecuali yang halal. Tidak boleh dia mengkonsumsi yang halal kecuali yang halal. Tidak boleh dia mendistribusi kecuali yang halal. Maka pemerintah telah memberikan wadah memfasilitasi kita untuk itu. Oleh karena itu apa? Telah dibentuk oleh pemerintah sebuah lembaga. Yang mana lembaga itulah yang bertanggung jawab oleh pemerintah untuk memeriksa sebuah produk halal atau tidak. Apa itu namanya kalau untuk produk? Itulah LPPOM MU. Ini serangan itu. Maka untuk supaya menjamin mengamankan apa dikonsumsi oleh umat Islam. Itulah sebabnya kita apa? Setiap produk yang kita ingin apakan ada nggak halal MUI-nya? Ada nggak label MUI-nya? Maka semua produk kita ada nggak label MUI-nya? Saya kan tanya Ustaz itu, Ustaz yang halal mengharamkan sembarangan itu. Karena begini dia, Pak Ustaz, kami hanya pakai produk tapi kami tidak menjalankan bisnis. Kalau ada orang bilang begini kepada Bapak Ibu, bilang sama dia begini. Ada yang bilang begitu Bapak Ibu? Ada nggak? Ya. Kami pakai produk aja, tapi kami tak menjalankan bisnis. Itu cara begini. Kamu kenapa pakai produk? Tanya dia. Apa pasalnya kamu pakai produk ini? Pasti dia bilang karena produknya halal, karena produknya bermanfaat, bagus. Di mana kamu tahu bahwa produk ini halal? Tanya dia. Apa jawaban dia kira? Dari ustaznya. Ustaz saya yang bilang halal produk ini. Kalau dia bilang halal produk ini, bisakah ustaznya meneliti ini dari A sampai Z? Kan bergara-gara kerjanya. Kita kan punya ustaz labor. Ustaz itu punya labor nggak? Ustaz pandai ngomong. Aku dari mana dia dapat? Kita mengkonsumsi ini halal? Karena di sini ada. Berarti apa? Dia mengkonsumsi produk-produk NI karena di sini ada jaminan dari lembaga yang telah disediakan diamanatkan oleh pemerintah untuk memeriksa. Maka lembaga itu punya tenaga ahli. Mereka ada orang macam-macam ahli keahlian. Mereka punya perangkat alat-alat yang memeriksa seluruh produk kita. Maka untuk keluar label ini kan setahun Bapak Ibu diperiksa. Sanggup Ustaz Indonesia. Berarti mati Ustaz ini. Ustaz iya. Ustaz itu orang tak malu-malu dia. Bukan kerja dia ngomong juga. Jadi Bapak Ibu, biar dia dari mana kami? Kenapa kau tenang? Ada hal. Hadis siapa mengatakan MUI. Karena kamu sudah pakai produk ini, dasar kamu MUI, maka kata-kata kamu seperti itu, kamu harus juga menjalankan bisnisnya. Kenapa? Karena aturan bisnisnya pun sudah disertifikasi juga oleh MUI. Kenapa kamu pakai MUI sini, tidak kamu pakai di sini? Bukan kamu tidak benar kamu begitu. Iya tak? Ini MUI. Kemudian untuk memeriksa prosedur bisnis. Nah sekarang kan ada bisnis nih. Karena kita memobilisasi orang banyak. Kita suruh mendaftar, kita ajak dia menjual. Karena dalam besar MLM kan sudah diatur dan undang semuanya. Bapak Ibu sekalian, diserahkan pula untuk memeriksa apakah sistem yang digunakannya itu sesuai dengan syariat atau tidak.
atau dia mengandung unsur-unsur yang diharamkan, maka Bapak Ibu sekalian untuk bertanggung jawab memeriksa ini bukan ustaz. Maka jangan tanya ustaz. Kalau sistem apa ditanya? Untuk produk tanya LPPOM. Ada nggak sertifikasi LPPOM-nya? Untuk secara bisnis sistem, jangan tanya ustaz. Tanya, ada nggak sertifikasi DSN MUI? Kita Bapak Ibu sekalian dari awal sudah mengantongi DSN dan DSN sudah memeriksa. Bapak Ibu sekalian, bahkan sertifikasi kita sebagai lembaga bisnis nomor 1 dalam urutan MUI. Turun mereka memeriksa, ditanya suku manajemen, ya apa, baru kalau sertifikat. Ini Bapak Ibu sekalian, DSN MUI tidak cukup memeriksa sampai membuat sertifikasi, mereka taruh pula 2 tenaga DSN untuk mengontrol bisnis kita ini, memastikan. Maka kita punya 2. Yang pertama Profesor Dr. Nahar, tapi beberapa hari lalu dia meninggal dunia. Maka insya Allah nanti akan digantikan yang lain. Yang kedua Dr. Endi. Ini 2 DSN yang selalu mengontrol bisnis kita ini. Perusahaan untuk meyakinkan Bapak Ibu menjalankan ini tidak cukup dengan 2 itu. Ditunjuk pula saya sebagai Dewan Syariah internal perusahaan. Nah, kurang juga begitu. Uang mengkinang. Kalau enggak laris ataupun enggak laku HN ini di mengkinang mana saya? Aduh lah. Jadi Bapak Ibu sekalian itu ya, maka tanya, maka setiap apa kita kan kalau ada orang tanya bisnis sekarang mana yang apa abal-abal. Maka pertama kalau ini perusahaan kita kan PT itu kan perusahaan. Maka tanya pertama tentu secara kenegaraan mengantongi izin dari Kementerian Perdagangan, dari Kementerian Terus, Industri Terus kan ada itu semua syarat-syarat. Kita semua itu lengkap Bapak Ibu. Sudah lengkap kita tidak jalan ini. Lengkap. Setelah itu apa? Dalam masalah syariah tidak syariahnya. Produk kita semuanya ada LPPOM. Yang kedua Bapak Ibu, secara sistem kita mengantongi sertifikasi halal MUI di dalam sistem bisnisnya. Sekarang Bapak Ibu tak perlu tanya-tanya syariah. Kenapa? LPPOM sudah ada, kemudian sertifikasi sudah ada. Sekarang ditanyakan bagaimana Bapak Ibu sukses dalam menjalankan bisnisnya ini. Ya, terima kasih. Baik, itu pertanyaan namanya udah terjawab semua. Nah, tinggal lagi yang tips selain kerja untuk di lembaga atau di lembaga pendidikan nanti itu sama. Ya, berarti kalau teknik apa namanya itu tanya. Dan pertanyaan terakhir itu dari Pak Zamir tentang yang tadi ya sudah dijawab ya. Ya. Nah, alhamdulillah. Ada Bapak Ibu sekalian yang menarik juga di HMI ini. Kita tidak mesti semuanya bisnis. Kita ada 4 tadi. Pertama kita produksi, ya. Kita yang memproduksi sendiri apa yang kita makan. Lagi yang kita makan ini bahaya. Nah, sepuluh. Karena kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, neraka tempatnya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kita produksi itu memastikan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah kita yang produksi, kita yang pakai. Maka Bapak Ibu jangan keberatan, kita pastikan Bapak Ibu harus pakai. Jangan nanti kita di sini apa namanya tapi kita pakai yang baik. Maka kita yang produksi, kita. Kalau Bapak Ibu sedang pakai silakan. Kalau sebatas itu. Maka dipastikan ketika PCA maka ada orang pakai kan ada P kan pakai coba itu adalah seperti kita itu boleh juga Bapak Ibu transparansi kita supaya kita tidak dikatakan orang omong kosong. Bu coba pakai kita ada orang iklan macam-macam cerita tapi apa kita benar tadi kita tidak suruh dia pakai. Maka kalau pakai silakan nanti bagaimana coba beli. Ada biasanya Bapak Ibu sudah pakai sekali, saya kalau saya uji coba, ya ataupun testimoni ini banyak sekali ya mungkin kita. Tapi produk-produk kita ini memang luar biasa Bapak Ibu.
Kemudian setelah kita pakai, kalau mau melangkah kepada berikutnya, kita yang menjadi penjualnya, disinilah. Jadi pertama Bapak Ibu kita produksi, kita yang pakai. Maka kalau kita pakai tentu kita beli. Maka perusahaan ini besar tidak besarnya tergantung Bapak Ibu itu Islam. Karena kalau kita pakai kita beli. Kita beli apa? Perusahaan semakin tumbuh. Sekarang kita Bapak Ibu, perusahaan ini setiap tahun ketika dia tumbuh, bangun lagi pabrik. Insyaallah 2020 kita sudah memulai pabrik makanan. Akan selalu ya, supaya apa? Kita selalu tumbuh berkembang dan dijaga oleh Allah perusahaan kita ini. Karena ini adalah semuanya untuk umat Islam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga ini dagang. Maka dagang itu apa? Menjual. Kemudian setelah berdagang Bapak Ibu sekalian menjual, maka Bapak menjadi pengusaha pedagang. Mau berapa Bapak jual, mau berapa Bapak apa, semuanya terbuka. Itu Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, keempat Bapak Ibu diminta untuk membangun pasar. Itu namanya membangun jaringan. Itu hakikatnya adalah kita membangun itu sebenarnya jaringan. Kemudian pasar itu apa? Jangan pasar yang padat, pasar yang lesu, tak ada jualan. Kita kepengen setiap bulan itu punya pasar yang berlian. Maka apa ukurannya? Itulah ukuran poinnya, ukuran omset. Maka namanya Denny, yang lihat ini di bawahnya mungkin banyak lagi lihat, banyak jaringannya. Maka bagaimana pasar beliau? Maka ada namanya pasar Ustadz Denny. Di bosnya Ustadz Denny di situ. Bagaimana dia membuat di bawah pasar itu menggeliat? Maka tanggung jawab dia. Maka dia ini dihargai oleh perusahaan besar sekali. Karena kalau ibarat pegawai negeri itu kepala di dinas. Nah, bilang pula, enak aja kepala dinas itu. Gaji paling mahal, ruang paling bagus, mobil paling mewah. Yang bekerja tukang dagang siapa? Di bawah. Itu biasa Bapak Ibu sekalian. Dia menyenang dapat ke atas itu juga berjuang. Ada orang hebat mulai dari tukang satu. Kita begitu juga. Tapi masing-masing punya peluang. Ini penting. Tidak ada bangga kritik. Enak Pak Ustaz, saya pedagang dia dapat untung. Saya kurang sini tidak ada sebagai ini Bapak Ibu sekalian. Itu untung yang didapat oleh bonus yang didapat oleh upgrade Bapak Ibu, itu bukan hak dolen itu. Hak dolen sudah diterimanya, sudah dibagi sesuai dengan usaha dan sesuai dengan nilainya. Untuk masalah upgrade itu adalah murni perusahaan berbagi keuntungan ini. Bukan dari dolen itu. Nah, karena salah satu ini anggap orang bahwa MLM itu tidak syariat, enak saja hak dolen dibagi kepada. Lalu saya katakan apa? Saking jor-jorannya kita mau bagi bonus, perusahaannya tidak sedikit sekali. Bapak Ibu sekalian ya, itulah sebabnya saya bahagia di HDP. Tenang saya kayak gini Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya sudah ada di sistemnya, produk-produk yang berkualitas. Maka saya juga mengajak Bapak Ibu mari kita berjuang ya, berjuang untuk pertama Bapak Ibu sekalian, mari kita pakai. Kemudian kedua Bapak Ibu kalau tidak pakai saja, kalau bisa Bapak Ibu menjadi pedagang. Maka kita sangat menghargai orang-orang yang bisa mencetak jiwa-jiwa pedagang, mental pedagang luar biasa. Itu kalau sudah mental pedagang Bapak Ibu melihat segala sesuatu duit, umat Islam luar biasa. Mata duit, yang payah tidak bisa lewat orang susah. Dan ada punya nafsu duit atau susah Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian kita buat bangun jaringan. Itu jaringan itulah pasar kita. Kalau pasar sudah ada, apapun yang diproduk tidak menggelontorkan jaring. Produk ini sekian juta orang sekali apa? Laku. Karena pasar sudah. Dari bisnis yang paling susah itu membentuk pasar. HMI adalah perusahaan yang membentuk pasar untuk umat Islam. Mudah-mudahan sukses Bapak Ibu sekalian ya. Siapa jadi kaya yang bersyukur? Siap untuk jadi sukses? Ya. Mudah-mudahan semuanya menjadi kaya yang bersyukur. Tapi kalau siap menjadi kaya yang bersyukur, siap untuk menempuh jalannya. Jalannya berliku-liku.
jalannya menyedihkan kadang-kadang. Jabatannya putus saja. Karena Bapak Ibu sekalian, ya Allah sakit punggung Bapak Ibu sekalian. Tapi itulah jalan. Ingat, setiap detik jangan sampai tidak bernilai, tapi bernilai ibadah. Terus saya sampaikan, mohon maaf ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sukses dalam menjalankan bisnis ini. Ya, waktu sudah lewat waktunya Bu ya. Singkat saja apa Bu? Ya. Bilang sama dia, apa salahnya gua harga 10 harga pun tak masalah. Apa salahnya gua harga? Sekarang saya punya barang, punya kedai. Datang keluarga saya membeli. Saya kasih harganya harga modal saja. Nanti datang lagi satu tetangga saya kasih dia harga murah pula. Saya ambil untung sedikit saja. Kemudian ada lagi satu, saya jual pada dia harga normal. Apa salahnya? Malah apa? Jangankan saya kasih semuanya gratis pun tak masalah. Sebenarnya dua harga dia pakai. Ya, itu yang dua harga itu. Sebenarnya itu ada pembahasan. Ada di sana Rasulullah tidak boleh dua akad satu akad, itu semuanya bermuara kepada riba. Ya. Jadi ada dua akad tapi tujuannya riba. Contoh, ibu saya mau berutang sama ibu, saya butuh uang cash pada ibu. Maka saya bilang, Bu, pinjam saya 1 juta Bu, kalau saya terdesak. Ibu pedagang, kalau pedagang pun ada mau untuk utang Bu, duit itu apa modalnya terus rugi dia. Dan kalau berutang tak boleh bapak ibu mengambil apa bunga, karena bunga itu riba. Maka saya kalau ibu kasih 1 juta, saya kembalikan 1 juta. Ibu saya bilang tidak mau. Maka ibu akali bagaimana saya beruntung ini. Sudah begini aja. Ibu penjual kipas angin ataupun kulkas umpamanya. Itu Pak Ustadz, begini aja lah Pak Ustadz. Saya kan tidak mungkin ngasih Pak Ustadz langsung apa 1 juta cash. Sekarang ini Pak Ustadz beli barang saya ini. Ini kulkas saya jual sama Pak Ustadz dengan kredit setahun dengan harga 1.500.000 atau 2 juta. Ya, atau 1.500.000 lah umpamanya. Apa itu setahun? Sudah sepakat kita Pak Ustadz? Sudah. Nih, maka saya ambil lah, oke. Transaksi lah kita. Saya belilah 1,5 juta dengan akad kredit setahun asurannya. Setelah ibu terima barang tadi, saya bilang lagi, sekarang juga saya beli kulkas ini secara cash dari ibu, dari Ustaz. Sekarang Ustaz saya beli lagi kulkas ini dari Ustaz, harga cash 1 juta, ini 1 juta. Tetapi saya sudah terikat untuk membayar berapa? 1 juta setengah. Ini dua akad, satu akad, karena di balik ini berlindung untuk mendapatkan riba. Itu Pak. Kalau 10 akad pun kalau tidak ada riba, untuk ngapain? Ada masalah. Ada harga member, ada harga apa? Itu terserah perusahaan. Cuma dengan catatan jangan ada manipulasi, jangan ada namanya ihtikar, menggelembungkan harga. Kemudian pokoknya tidak ada menzalimi, tidak ada. Kalau kita semuanya transparan. Kemudian menjual jauh lebih daripada harga pasar. Kemudian hanya monopoli. Kita semuanya masya Allah, semua orang bebas. Ibu punya BC, maka tidak dianjurkan. BC menjual hanya sama jaringannya saja. Siapapun yang datang mau jual. Coba lihat perusahaan ayo itu. Selalu utamakan kita siapapun yang datang harus bayar. Ibu ya, jadi tidak ada masalah. Jadi di dalam yang dilarang dua harga itu yang membawa kepada riba, atau orang yang ini Bapak Ibu membuat hela namanya untuk mencapai riba. Ibu ya, itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih segala perhatian.
Aku lupa lihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat Bapak Ibu. Tinggal jangan sering-sering aja lagi tanya. Bergerak, itu penting. Kalau syariah sudah ada dua syariahnya. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu bergerak dalam bisnis ini? Bagaimana kita maju bersama perusahaan juga akan menghargai Bapak Ibu sekalian ini bergerak sesuai dengan prestasi masing-masing. Aku lupa lihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.